Ya, gimana ini? Ini ternyata ada satu hal yang mungkin sebenarnya baru. Masa Karena, baru? Enggak lah. Baru lah, karena kadang-kadang kita hampir jarang loh mendengar urusan ngambil air itu ternyata salah. Loh ini undang-undangnya tahun 2004 loh Bu. Undang-undang 2004, lo jangan salah. Di negara kita ini undang-undangnya udah banyak, tapi banyak juga yang tidak tahu undang-undang. Nah itu. Ini masalahnya apa sekarang ini? Kita undang-undang 2004 tentang air irigasi. Dan ternyata mengambil air irigasi itu katanya harus ada sanksi. Itu pidana loh, masuknya ke ranah pidana. Berarti ya kalau seandainya ada yang ngambil terus diperjualbelikan, nah itu harus diusut. Makanya cara ini memang butuh Bu, karena takutnya masyarakat kita hanya menggunakan tapi tidak tahu. Dianggap ini air milik alam, kita ambil, kita gunakan, ternyata justru itu adalah ada sanksinya. Kita lihat dulu catatan teman-teman di lapangan. Masalah ketersediaan air menjadi isu pokok di kota dan daerah. Apalagi di musim kemarau, kebutuhan air sangat penting untuk irigasi di persawahan. Sementara sumber-sumber air di saat musim kemarau semakin menipis. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air disebutkan bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak wilayah masyarakat hukum adat setempat. Untuk itu agar tercipta keadilan, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur terus memperketat sistem pengelolaan dan pengaturan air irigasi. Hal ini dilakukan untuk mengatur debit air irigasi yang semakin berkurang oleh perubahan iklim yang terjadi saat ini. Bukan hanya mengatur sistem pengelolaan air, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur juga memperlakukan sanksi bagi masyarakat atau petani yang melakukan pencurian air untuk kebutuhan di areal persawahan. Pelanggaran tersebut diantaranya mendirikan bangunan di sekitar saluran irigasi dan pencurian air di saluran primer dan sekunder, termasuk melakukan pembobolan di saluran irigasi. Lalu air tersebut hanya dialiri di sawahnya, membuat debit air tidak mengalir ke area sawah lainnya. Pencurian air di saluran irigasi seharusnya tidak dilakukan apalagi sampai menjual hasil penjualan air tersebut ke pihak lain karena memang sudah ada petugas yang berwenang melakukan pembagian air. Dan sanksinya tidak main-main, bisa disanksi dengan hukuman pidana kurungan penjara. Kita bisa ngeliat ya, banyak sekali kita berpikir bahwa ini air udah mengalir dari dulu, dari kecil. Nah iya. Bahkan tadi penyebutannya bukan mengambil air, pencurian air. Pencurian loh. Nah, itu padahal kan kita mungkin yang kita orang awam, masyarakat, petani mungkin nganggapnya sudah lewat depan rumah diambil gitu ya. Tapi ini penyebutannya pencurian. Tapi biar jelas lah, ini sebenarnya gimana kita tahu bahwa ini nggak boleh dan mana yang boleh gitu ya. Kita sapa dulu para narasumber yang sudah hadir. Di sini ada Bapak Insinyur M. Fajar Taufik, SP, Kabid Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, Pemprov Jawa Timur. Pak Fajar, selamat malam. Pak. Dan juga hadir bersama kita Dr. Susianto, SHM CIA, Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Burhanuddin hadir di sini sebagai Ketua Induk Himpunan Petani Pemakai Air Kabupaten Jombang. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bergabung juga di line Zoom. Nah, di line Zoom juga bergabung sama kita Bapak Nur Hadi, petani Desa Kenep, anggota Ketua HIPA Lestari Balen Bojonegoro. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Nur Hadi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti kita bicara tentang air irigasi ke Kabid, Pak Fajar dulu. Ke Pak Fajar dulu ya, ke Pak Kabid dulu ya. Kewenangannya sampai seperti apa ya? Gimana Pak Fajar? Terima kasih waktu Ibu Rani. Sebetulnya saya juga agak tertarik dengan judul tadi ya, pengambilan istilahnya untuk irigasi kok kena hukum ya. Sebetulnya di Permen PU nomor 37 itu ada ketentuan yang dikenakan hari ini seperti apa. Jadi dalam permen itu disebutkan izin penggunaan sumber daya air harus ada izin kecuali dikecualikan bagi irigasi pertanian yang sudah ada itu tidak ada kena karena kan sudah berjalan itu. Irigasi teknik yang sudah dilakukan di Permen PU itu sudah ada dari dulu.
sehingga itu tidak dikenakan untuk izinnya. Termasuk izin penggunaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari juga nggak dikenakan. Tapi kalau di luar itu, termasuk untuk izin usaha perorangan, baik perorangan maupun kelompok, itu memang kena. Oh, kalau usaha berarti itu artinya airnya diperjualbelikan Nah, ya, bisa Pak? seperti itu. Bisa Ada contohnya Pak, usaha itu seperti apa sih Pak? Untuk air loh. kan gini ya, maksudnya misalnya ini yang ngambil air ya, dia digunakan bukan untuk irigasi, yang untuk irigasi rakyat ya, mungkin dijual atau dijual belikan termasuk. Itu yang harusnya memang harus kena sanksi itu, karena kan ini sudah ada neraca air atau rencana alokasi air tahunan yang sudah disusun oleh teman-teman atau pihak pemerintah ya. Nah itu harus mengikuti itu. Oke. Karena kalau tidak mengikuti takutnya kan ini sudah diatur untuk kepentingan macam-macam ya. Nah, kalau ngambil seenaknya ternyata kerjaan airnya tidak cukup kan. Nanti yang sebagian nggak kebagian air malah jadi masalahnya di situ lagi. Tapi kalau bicara kewenangan, ini gimana Pak pembagian kewenangannya? Mana yang ranahnya Pemprov, mana yang ranahnya pemerintah pusat, mana yang kewenangan sumber daya air itu ada 3 ya. Jadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota. Ini dalam pengelolaan sumber daya air ini ada wilayah sungai. Jadi kalau wilayah sungai kewenangan pusat itu yang lintas provinsi. lintas provinsi. Kemudian strategis nasional dan ada satu lagi lintas negara. Tapi kalau provinsi itu ini yang terkait pengelolaan sumber daya air bukan irigasinya. Nanti ada lagi terkait dengan pengelolaan irigasi itu beda lagi nanti. Jadi banyak sekali ya. Yang lintas kemudian kalau kewenangan sungai provinsi, yang lintas kabupaten itu kewenangan provinsi. Lintas kabupaten punya provinsi berarti ya. Oke. Kalau yang ranahnya Utuh pemerintah kabupaten kota itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Cuma kebetulan di Jawa Timur tidak ada yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Oh, karena semua lintas kabupaten kota. Oh, gitu. Termasuk ada 2 kewenangannya provinsi, kewenangan pusat berantas karena strategis nasional dan lintas juga ya, lintas kabupaten banyak. Kemudian Bengawan Solo karena lintas provinsi ya. Nah, itu menjadi kewenangan. Baik, mungkin Pak Susanto. Kemudian kalau irigasi di atas 3.000 menjadi hektarannya ya, di atas 3.000 menjadi kewenangannya pusat. Tapi kalau 1.000 sampai 3.000 itu kewenangan provinsi. Walaupun itu di satu wilayah sungai, kemudian di bawah 1.000 menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Itu yang menjadi itu apa Pak itu Pak? Ukuran jumlah itu apa? hektarannya daerah irigasinya, area sawahnya. Oh, luasnya ya? Luasnya. Luas daerah irigasinya. Oke, berarti kalau ada apa-apa masyarakat juga paham berarti harus kemana begitu ya? Ya, jadi kewenangan. ya, selama ini memang kadang kan yang ngajunya kan ke pemerintah kabupaten yang tempat itu. Oke, baik. Kalau kita geser ke Pak Susianto sebagai Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, ini berarti pengaturan pembagian kewenangannya gimana? Dan masyarakat itu gimana bisa paham? Apa selama ini masyarakat paham atau enggak sebenarnya di lapangan? Iya, terima kasih. Jadi begini, kita harus memahami dulu tentang filosofi penguasaan air. Jadi itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pertama yang harus dipahami. Maka terkait dengan pengaturan, itu diatur di dalam hierarki tata urutan perundang-undangan, yaitu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sudah diganti Undang-Undang 15 2019 dan perubahan kedua ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Di situ diatur, jadi hierarkinya itu mulai dari Undang-Undang Dasar, terus kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang, terus kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda Jawa provinsi, dan kemudian perda kabupaten kota. Nah, itu dasar hukum yang menjadi landasan pengelolaan sumber daya air di negara kita. Nah, sekarang kita tarik di dalam asasnya ada lex specialis derogat lex generalis. Artinya
dari peraturan-peraturan ini ada sebenarnya yang cukup baik di Indonesia terkait adanya undang-undang yang tadi disebutkan di dalam narasi itu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 yang sebenarnya itu sudah dicabut dengan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Kita saking nggak tahunya sampai nggak tahu kalau dicabut. Berarti bener kan tadi di awal kita nggak tahu nih ada aturan-aturan air nih ternyata ya. Benar, jadi itu sudah dicabut. Jadi yang 7 2004 itu sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Apa pembedanya Pak dengan peraturan baru? Apa khususnya juga terkait dengan sanksi pidananya? Ya. Jadi Undang-Undang 7 2004 itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 7 tahun 2004 itu ada klausul pasal di batang tubuhnya yang menyebutkan bahwa air itu dapat dikuasai oleh sebuah korporasi itu. Nah, itu kan sangat bertentangan secara filosofi dengan Undang-Undang Dasar gitu kan. Jadi itu hak menguasai negara kan gitu. Nah, itu yang menjadi dasar akhirnya 7 2024 itu dicabut. Ini airnya air irigasi atau semua air Pak yang dapat? Ya semua air termasuk diantaranya include dalam itu air irigasi. Nah terkait dengan sanksi pidana, kalau di Undang-Undang 17 tahun 2019 yang terbaru itu diatur di bab 14, mulai pasal 68 sampai pasal 74 itu mengatur tentang sanksi pidana loh. Jadi sanksi pidananya sudah diatur, setiap orang yang lalai aja dipidana loh ini. Pidananya ini tidak hanya pidana kurungan, tapi denda juga. Dendanya aja juga nggak main-main. Dendanya ini rata-rata sudah di atas 1 miliar. Kalau kelalaian itu 1 miliar sampai 5 miliar. Gitu. Lalai itu gimana Pak maksudnya Pak terhadap ya, air mungkin irigasi? tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja. Misalkan ngambil air tapi karena ketidaktahuannya gitu kan, terus kemudian dipakai gitu. Padahal itu karena nggak tahu juga tetap kena ya? Kena. Nah. Dan yang lebih parah lagi di pasal 68 itu setiap orang yang dengan sengaja, nah ini yang lebih berat lagi, pidana penjaranya itu bisa minimal 3 tahun sampai 5 tahun. Itu diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2019. Jadi sebenarnya peraturan kita terkait dengan air itu sebenarnya sudah cukup lengkap, cukup bagus gitu ya. Cuman sekali lagi ya ini yang perlu ada law enforcement ya. Jadi perlu ada penegakan hukum bagaimana supaya pengambilan air yang secara ilegal, secara liar, tanpa izin, nah itu bisa dikenakan sanksi hukum. Jadi, nah ini yang kita butuhkan, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja semuanya mendapatkan ancaman sesuai dengan undang-undang. Jadi bahasanya undang-undang kita ini sebenarnya cukup baik karena tidak terjadi fak norm. Kalau fak norm itu kalau kekosongan hukum kan nggak ada aturannya lah. Tapi ini udah ada aturannya. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Akton sama Mas Pulung. Ya, oke. Kita nanti bahas lebih lanjut ini Mas. Masyarakat harus tahu aturan ini kan. Itu keren. Orang tadi aja dibilang lalai, nggak tahu aja. Kena sanksi. Kena loh, itu bahaya banget. Kita bahas setelah ini pemirsa. Gimana Bu? Ini saya masih abu-abu. Gitu ya? Saya masih meraba-raba karena kan bentuk air irigasi gitu kan ngalir. Bahkan tadi dibilang nggak tahu aja. Makanya Bu, oleh karena itu kita juga menghadirkan himpunan petani pemakai air. Karena petani ini kalau nggak ada air dia nggak bisa bertani. Gimana caranya mereka bertani? Nah selama ini apakah petani tahu atau ya ngambil atau juga sudah koordinasi dengan pemerintah setempat? Kita ke Pak Burhanuddin dulu baru nanti kita ke Pak Nur Hadi. Monggo Pak Burhanuddin. Iya terima kasih. Ya sesuai yang disampaikan dari dinas, dari dewan. Tapi kita harus meninjau dulu skala prioritas penggunaan air. Bahwa air itu kebutuhan hidup. Pertama adalah untuk kebutuhan perkotaan dan sebagainya. Ini harus kita pikirkan. Kedua adalah pertanian. Di mana pertanian adalah sebagai penopang pangan untuk Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur ini sebagai penopang nasional. Tapi perlu diketahui tidak semuanya harus diperlakukan seperti itu. Tentunya kalau petani itu mudah kok, ada air diambil, memang iya. Tapi kenyataan di lapangan kalau ada aturan seperti ini, jangan nyalakan petani dulu dong mengambil. Tapi sosialisasinya undang-undang itu gimana? Emang ada Pak petani yang sudah maksudnya sudah kena? Bukan kena, tapi sekarang sudah marak. Baru ditangani ada udah ditegakkan. Nah inilah yang jadi dilema di lapangan. Nah perlu diketahui bahwa undang-undang ini selalu berubah-ubah. Belum dilakukan sudah ada, belum disosialisasikan kepada masyarakat sudah ganti lagi peraturan. Nah hal ini perlu diketahui dan harus sosialisasi.
Nah, sosialisasi melalui ada lembaga terbawah, ada P3A, ada GP3A, ada Induk P3A. Ini kan bisa sebagai jembatan untuk sosialisasi. Juga belum tahu nih Pak, P3A, GP3A itu. Nah, P3A itu adalah kumpulan wadah daripada petani-petani pemakai air ini di tingkat tersier atau desa. Nah, ini pemanfaatnya hanya sebatas itu. Jadi kalau mengambil ke sekunder, ini kan biasanya air tidak cukup. Kalau ketersediaan air cukup kan nggak bakalan ngambil. Saluran iya. sekunder. Nah, di tingkat sekunder ini ada G, gabungan dari beberapa P3A ini membentuk suatu gabungan untuk menjembatani aspirasi mereka dari P3A masing-masing desa. Karena membentuknya secara demokratis loh Mas. P3A itu dibentuk oleh masyarakat sendiri, petani, pemakai air. Menunjuk dan begitu pula ke G. G ini juga demokratis juga, dari beberapa kumpulan dari P3A itu dikumpulkan beberapa desa, bahkan ada yang lintas kecamatan, itu kumpul dari satu bentuk suatu kelembagaan yang namanya G. Yang berikutnya adalah yang paling di primer, lah inilah induk. Tugasnya induk di sini memantau debit air, ketersediaan air, bagaimana pemerintah melayani terhadap petani-petani kita. Terus bagaimana SDM-nya dari mereka-mereka, dari petugas-petugas ini. Ini sebetulnya harus semuanya pada tahu tentang aturan perundang-undangan seperti itu. Itu yang jauh untuk orang-orang yang duduk di situ adalah petani Pak. Ya petani semua yang ada di I maupun G maupun P. Selama ini proses pengambilan airnya gimana Pak untuk pertanian? Pertanian ini kan sudah diatur di dalam ada lembaga yang di tingkat misalnya kayak kami adalah di kewenangan dari pusat, Balai Besar, di mana Balai Besar punya wadah namanya TKPSDA. Di situ ada pengatur, kebetulan kami masuk di dalamnya ke situ, sehingga tahu petani dilibatkan langsung. Nah, makanya sudah kalau ada yang kayak seperti itu ya Pak ya? Apa? Sudah ada yang mengatur untuk ada, sehingga debit ini diatur sesuai dengan baku yang ada. Misalnya di tempat di Berican Kanan, ini 12.000 sekian hektar. Ini khusus Jombang. Yang Kedirinya itu 4.000 sekian, berarti 16.000. Debit yang tersedia di sana harusnya itu ada 16 lebih sampai 17, bahkan di 18. Karena apa? Jaringan terpanjang loh Mas ini. Pembawanya aja, pembawa dari Intik Brantas itu sampai ke Jombang itu panjangnya 49,600 kilo. Belum masuk ke sekunder. Sekunder itu ada dua, di sana terpanjang itu sekunder Melik dan sekunder Sentul. Itu panjangnya 27 kilo, sehingga menyentuh ke area pertanian ini cukup jauh, makan waktu yang lama. Lah, yang namanya gilir, yang dihulu kan nggak kanti Mas. Ya, butuh lagi air lagi lah, sehingga air. Kekurangan dong buatan Pak. Kenapa? Ini kekurangan. Ya, sejak adanya bangunan Merican itu sendiri, ternyata ada 2 desa selama ini kurang terairi, sehingga banyak yang alih fungsi lahan. Nah, ini adalah kewenangan pusat sebetulnya. Oke, berarti harus ada pengaturan. Lah, masalah peraturan perundang-undangan pengambilan air itu sendiri, saya sangat setuju kalau mau diberlakukan sehingga kami yang dihilir ini dapat air. Cuman harus diperhatikan bagaimana jaringannya dan sebagainya. Nanti di dalam saya punya harapan-harapan yang muluk-muluk memangnya. Ya, Pak. Tapi selama ini pemerintah hanya sebagai pampangan sebagai iklan kayaknya. Iya. Oke, baik. Ya. Pak Burhanuddin sebelum nanti menyampaikan harapan yang katanya muluk-muluk itu ya, kita coba menyapa juga petani dari Balen Bojonegoro, Pak Nur Hadi. Gimana Pak Nur Hadi, curhatan kalau dari Pak Nur Hadi seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk di Bojonegoro itu himpunan petani pemakai air HIPA, jadi sebagai ketuanya yang bergabung dalam satu GHIPA. HIPA itu kumpulan dari beberapa HIPA untuk membentuk satu GHIPA. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan sanksi dari pengambilan air itu, kami yang berada di HIPA itu sangat terganggu, betul. Sehingga dengan adanya pompa-pompa ilegal ini, kita sulit untuk merencanakan pola tanam itu tepat waktu.
ya sesuai dengan harapan yang HIPA yang di lapangan. Oleh karena itu harapan kita yang di lapangan, marilah pompa-pompa liar atau ilegal ini kita motivasi lah. Karena sesuai dengan data yang kami himpun, di tempat saya itu ada sekitar 300-an lebih di Patal. Kemudian di atas wilayah saya, itu ada sekitar 200 pompa ilegal. Sehingga dari intake yang sedianya diturunkan misal 2 kubik, itu bisa turun di tempat saya mungkin tinggal 1 kubik. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Oleh karena itu harapan kita yang ada di lapangan ini, marilah aturan-aturan yang ada seperti misal Undang-Undang tahun 19 itu kita sosialisasikan bahwa memang sanksinya sebetulnya cukup berat. Tetapi karena masyarakat petani itu juga butuh air di saat dia mau tanam dan sebagainya, sehingga kalau kita mengendalikan itu dengan serentak sesuai dengan undang-undang yang ada, saya pikir akan menjadi problem di lapangan. Oleh karena itu kami mengharapkan nanti PUSDA provinsi itu bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membentuk semacam paguyuban atau komunitas pemilik pompa-pompa ilegal itu di tiap-tiap desa, sehingga dibentuk pengurusannya, sehingga nanti kita yang ada di lapangan ini kalau ada urgent mau meminta air, itu kita cukup koordinasi dengan ketua-ketua paguyuban itu sehingga bisa dikondisikan. Nah, satu misal kalau jam terbangnya atau jam tayangnya jam operasinya diesel itu kita batasi. Ya, satu misal mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dibagi begitu ya Pak ya berarti ya? Sehingga tidak terlalu mengganggu yang di bawah. Kemudian selain itu juga ukuran pengambilannya juga harus kita sepakati. Jadi jangan berlebihan, ada pompa yang sampai 12 dim itu kan menghabiskan air. Itu biasanya siapa Pak yang punya Pak pompa-pompa itu Pak? Petani juga kah atau? Itu petani yang sudah sejak berpuluh-puluh tahun itu memasang pompa di pinggir-pinggir irigasi itu. Kalau itu kita serentak untuk kita laksanakan sesuai sanksi Undang-Undang tahun 19 itu, sudah kadang tentu banyak problem. Karena di satu sisi kita juga mendengar pompanisasi, bantuan pompanisasi itu setiap yang dapat bantuan pompa seolah-olah dia bebas mengambil air. Oleh karena itu kita perlu sosialisasi sehingga dibentuk paguyuban atau komunitas di masing-masing desa, sehingga nanti pengurusnya itu kita bina oleh pemerintah daerah yang kerjasama pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, sehingga tidak semua pemilik pompa itu yang datang, tapi ketuanya saja, sehingga di saat nanti kita membutuhkan hal yang perlu kita sampaikan, cukup menyampaikan kepada ketuanya saja. Baik Pak Nur Hadi. Akan lebih mengena kalau begitu. Baik Pak Nur Hadi. Matur nuwun Pak Nur Hadi untuk masukannya. Ini sebelum kita rehat mungkin kita kembali ke Pak Fajar atau Pak Susianto nih untuk menindaklanjuti curhatan-curhatan para petani ini. Atau jangan-jangan belum tahu nih ada orang-orang yang seperti itu. Pompa-pompa ilegal ternyata banyak ya, ratusan ternyata. Iya. Ya, banyak. Siapa dulu nih, Pak Fajar? Ini sebetulnya itu kan nggak boleh sebetulnya. Tapi karena itu kan ada pembiaran. Ada penataan istilahnya perhitungan rencana tata tanamnya ya, yang sudah disepakati. Kita sebetulnya usulan itu dari Bapak IPA sebetulnya, usulan untuk rencana ETTG-nya itu di bawah. Jadi sebenarnya itu usulan dari bawah Pak ya? Dari bawah. Kemudian usulannya seperti itu, kita juga melibatkan pertanian juga kan, karena kan ada Poktan itu yang terkait dengan tanamannya itu. Itu sebenarnya sudah dari bawah. Cuma masalahnya kan begini, ketika disepakati, nah pelaksanaannya ini yang tanamannya nggak sesuai dengan rencana itu tadi, realisasinya itu nggak sesuai. Berarti yang model misalnya harusnya ditanam pola hijau, ditanami padi, padahal pembagian airnya
Untuk Polowijo. Dan Polowijo kan tidak sebanyak padi ya Pak ya. Makanya apalagi terus diambil lagi di primer-primernya, otomatis tempatnya Pak Nur Hadi itu nggak kebagian. Nggak kebagian. Tapi yang model-model kayak gitu memang belum ada penindakannya Pak Susianto atau gimana? Sampai itu menjamur sekian banyaknya pompa, padahal undang-undangnya udah ada dari 2004. Udah direvisi juga. Benar ya. Jadi yang disampaikan Pak Nur Hadi tadi itu memang realita di lapangan. Jadi kebetulan saya ini sama Pak Burhan ini juga sama-sama di TKPSDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas, dan juga di Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Jadi terkait dengan permasalahan atau curhatan dari Pak Nur Hadi tadi, ya itu sangat kita maklumi dan itu menjadi dilema, ya, menjadi dilema. Jadi di satu sisi kita ingin melakukan law enforcement, penegakan hukum, tapi di sisi lain ada kebutuhan-kebutuhan yang realitanya masyarakat atau petani itu membutuhkan. Nah, Oke, Pak Susianto sebentar kita hold dulu karena kita harus rehat dulu. Kelihatannya melihat nasib orang-orang ini. Pusing saya, bingung saya. Jadi di mana mengurainya tadi Pak Susianto bilang, itulah masalahnya, mau ditegakkan juga susah, nggak ditegakkan tapi juga ada masalah. Masalah pasti yang hilir nggak kebagian air Bu. Itulah masalahnya. Orang tadi pompa air aja segitu banyaknya. Makanya. Dan itu petani-petani juga yang memasang pompa air ilegal. Mereka sebenarnya butuh untuk kegiatannya mereka, tapi kasihan yang di ujung. Di ujungnya. Gimana Pak Susianto? Ya, jadi kalau itu dibiarkan, ada pembiaran di situ. Itu justru sangat tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena akan terjadi konflik secara vertikal ya ke atas maupun secara horizontal di antara masyarakat petani itu sendiri. Nah, jadi di atas misalnya airnya diambil, yang bawah nggak kebagian. Nah, akhirnya kan marah ini, benar nggak Pak Burhan? Oh iya betul. Nah itu, jadi konflik ini yang kita hindari. Nah maka perlu yang namanya rule of the game, aturan main yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu yang harus ditegakkan gitu. Sebenarnya kalau kita mau melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang air itu sebenarnya cukup lengkap, Mas Pulung, Mbak Agnes. Lengkap. Kenapa mulai dari undang-undang, PP, terus kemudian peraturan menteri, sampai di peraturan daerah Provinsi Jawa Timur, sampai SK Gub, ya SK Gub. Harus diingat, sudah di Jawa Timur, iya di Jawa Timur itu mungkin satu-satunya di Indonesia provinsi yang kita bisa memiliki Jakprov, kebijakan provinsi. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, itu kita berikan apresiasi Jawa Timur ini. Jadi kita terdepan untuk membuat kebijakan provinsi. Itu SK Gub Nomor 1 Tahun 2024. Di provinsi yang lain belum ada. Nah ini luar biasa. Maka curhatan Pak Nur Hadi, curhatan Pak Burhan itu sebenarnya sudah terjawab yang ada di dalam Jakprov ini. Jadi kebijakan provinsi itu sudah diatur program-program itu. Nah tapi sekali lagi ya memang penegakan hukum tetap harus dilakukan karena itu sebagai rule ya, sebagai rule untuk mengatur supaya distribusi air itu benar-benar merata, adil gitu. Nah makanya kalau ditanya mengapa sih kok perlu ada sanksi pidana? Iya, karena supaya tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan kerusakan. Kerusakan ini tidak hanya kerusakan yang sifatnya potensial, tapi ada kerugian material. Pasti ya, petani akan akan kekeringan ya Pak. Iya, kekeringan. Akhirnya kan tidak merata kan Mas, karena ada pengaturan itu. Maka, tapi sampai sekarang ada nggak Pak petani yang kena kasus atau sudah dipanggil atau? Iya, sepanjang saya di TKPSDA ini sudah 15 tahun di Dewan Sumber Daya Air juga, ini belum ada penindakan terhadap belum ada penindakan terhadap pengambilan atau pencurian air irigasi itu. Ini berarti yang menindak siapa harusnya? Dari kalau menurut Undang-Undang 17 tahun 2011 itu tindakan itu bisa dilakukan oleh penyidik. Ya, nah penyidik itu ada dua, ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah biasanya di setiap dinas itu ada PPNS, ada PPNS dan juga Polri, gitu ya. Jadi ada dua yang sebenarnya bisa melakukan penyidikan terhadap pencurian ini, gitu loh. Karena itu kalau tidak ada tindakan ini nanti berkelanjutan ya Pak Fajar ya, berkelanjutan nanti malah tidak ada pemerataan, tidak ada keadilan, malah terjadi konflik. Itu yang
sangat kita antisipasi supaya tidak itu terjadi. Berarti sejauh ini Pak Burhanuddin emang ya maksudnya dengan adanya pipa-pipa pompa-pompa ilegal itu ya udah masih dibiarkan begitu saja, belum ada penindakan atau gimana Pak Burhanuddin? Nah begini, kami sudah berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, juga dari UPT provinsi, ini berkolaborasi, setiap ada konflik kita bahas bersama. Namun nggak ada jerah. Saat itu memang ditutup, tapi besoknya dibuka lagi. Iya, tidak nunggu besok, kita sudah kembali dibuka lagi. Nah, menurut saya Bu, kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, oke lah, tapi jangan satu sisi lah masyarakat sebagai objek. Ya, tapi paling tidak harus ada apa sih penyebabnya ini harus kita cari. Lah, perlunya ada identifikasi keseluruhan permasalahan. Baik itu dari petugasnya, yang mana kalau memang kewenangan pusat adalah Balai Besar punya gawe, kalau tingkat provinsi, kewenangan provinsi adalah provinsi punya gawe, tingkat kabupaten adalah tingkat dinas kabupaten kota di tingkat kabupaten atau kota yang punya gawe. Lah, hal ini kan yang perlu harus kita soroti. Selama ini saya sudah berulang kali menyampaikan hal seperti lihat apa saja dalam momen apa saja saya sampaikan. Ayolah kalau kita bangun supaya apa yang sebagai amanah Undang-Undang 45 pasal 33 ini betul-betul kita rasakan. Tapi selama ini mana? Hukum kita itu kalau di bawah itu memang gitu. Kalau ke atas bagaimana? Lah pelaku-pelaku seperti ini tidak hanya petani saja. Mungkin ada pada yang selain petani Pak yang melakukan oknum-oknum begitu. Apakah mungkin petani dengan serta-merta yang ngambil kalau tidak ada aturannya itu langsung bikin pengambilan liar? Kalau ada tanda kutip tidak ada yang ya kan Pak? Kan nggak logika lah kalau memang itu petani langsung. Berarti maksudnya gimana Pak? Tanda kutip ini gimana Pak? Berarti ada yang digunakan untuk selain memang ada backing. Ada backing. Pengusaha atau oknum? Bukan. Oknum. Baik itu dari Nun Sewu yang tahu air siapa. Tahu pelanggaran siapa. Kadang-kadang itu yang dimanfaatkan. Jadi Nun Sewu kadang-kadang kita itu sebagai masyarakat pengguna itu kadang-kadang sampai mendem janji. Iya kan? Setiap ada dewan mau nyalonkan, saya akan berjuang memperasal air untuk kepentingan masyarakat. Apapun yang punya kepentingan, baik itu bupati atau gubernur, memang banyak memang pendukungnya. Kalau memang ini dijanjikan memang meyakinkan. Cuman kita harus tahu, ya ternyata sudah jadi ya begitu-begitu saja. Kenapa sih di Berantas itu tidak ada konflik masalah pencurian air dan sebagainya? Kita juga menyadari bahwasanya kesejahteraan air ini bagaimana. Tanda kutip masalah induk di Hulu Berantas dulu waktu tahun 1992 saya pernah jalan-jalan Pak. Saya sudah jadi IPA itu. Jadi IPA tunggal desa. Itu jalan-jalan ke Pujon, Batu, Malang Raya itu saya datangi. Ya sambil jalan itu 167 sumber. Sekarang tinggal berapa? Tinggal berapa itu Pak? Ya, sekarang bisa dihitung Pak. Dari 167 kalau bisa itu berarti 10 jari kan? Iya, bisa dihitung. Sekali ya Pak. Drastis. Lah ini yang ini juga ditertibkan seharusnya. Sumber mata air kita itu dari mana? Hulu itu di mana? Konservasinya bagaimana? Hutannya bagaimana? Ini Pak Susianto bagiannya ini. Ya. Pak, bentar. Ini Pak, sabar. Ini kan harus dicermati dulu. Air itu dari mana datanya? Dari hulu. Sambung lagi Pak. Sabar Pak. Ya. Kita rehat dulu sebentar. Ya, ini kayak lagi ada benang ruwet Mas Pulung. Iya. Kita ngomong tentang penggunaan kekeringan, disedot pakai pompa, ternyata sumbernya berkurang. Sumbernya berkurang, terus habis itu katanya ada undang-undang yang ilegal-ilegal makin banyak, ya nggak ono sing menegakkan juga. Nah, iya itu. Ya. Ada koordinasi. Karena memang tidak pernah terbalik Bu kasusnya. Oh tidak pernah terbalik. Karena yang atas kan tidak pernah ke bawah. Iya. Gitu. Dia tidak pernah merasakan kekeringan. Jadi harusnya solusi paling utama dibalik. Dibalik aja, dibalik. Pak Susianto sebentar, saya ke Pak Nur Hadi dulu. Pak Nur Hadi, monggo. Sebagai petani ini berarti selain solusi yang tadi sempat disampaikan di awal, apalagi Pak
yang harus benar-benar dilakukan dalam jangka pendek lah untuk mengurai masalah ini? Ya, terima kasih. Tadi betul yang disampaikan dari Jombang itu bahwa kita ini di Bojonegoro, Padu Pacal itu dulu kemampuannya itu 40 juta. Sekarang tinggal 22 juta. Habis ini juga. Problem. Dengan adanya pengambilan non teknis itu sudah barang tentu bandingkan dengan dulu sekarang ini agak berkurang sekali. Oleh karena itu untuk mensikapi itu, di saat kita urgent suatu, misal kemarin di saat MT2, kita IPA itu bekerja sama dengan Kodim, Mbak. Jadi di wilayah saya kerjasama dengan Koramil untuk mematroli itu, desel-desel pompa-pompa non teknis itu, sehingga bisa menolong kekeringan di saat MT2. Itu langkah cepatnya itu. Kemudian harapan saya nanti di saat setelah pertemuan ini ada tindak lanjutnya. Ada tindak lanjut sosialisasi tentang undang-undang itu, kemudian gerakan secepatnya untuk menghimpun dari seluruh pompa-pompa non teknis atau pompa legal ini dibentuk satu komunitas tadi, sehingga secepatnya bisa kita adakan pembinaan. Sehingga paling tidak ada maknanya di dalam kita berdiskusi pada sore hari ini. Baik, berarti sesegera mungkin, Pak Susianto. Saya menanggapi dari Pak Nur Hadi dan juga Pak Burhan. Jadi memang benar ada teori namanya teori kausalitas atau teori sebab akibat. Jadi artinya teori sebab akibat ini ketika petani membutuhkan air, ketersediaannya terbatas, terus lagi juga ada pencurian, ada pengambilan secara liar. Nah, kenapa? Karena dari hulu kondisinya ini sudah rusak. Jadi contoh misalnya di wilayah Batu wilayah Batu itu sumber mata airnya itu dulu itu ratusan ya, tapi sekarang itu sudah berkurang sumber mata air ini. Ya, itulah yang juga menjadi sebab kenapa air ketersediaannya itu. Jadi bukan hanya rusak secara kualitas tapi juga kuantitas. Secara kuantitas, sehingga contoh sekarang di Batu itu kan banyak tanaman-tanaman yang harusnya tanaman keras itu sudah diganti tanaman palawija. Nah, padahal itu sangat mengurangi debit air di sumber mata air ya. Itu tanaman keras jadi tanaman gubis, jadi tanaman bawang. Nah, itu kan hortikultura sayur. Ya, jadi hortikultura itu kan juga menyebabkan debit air kita berkurang. Itu yang pertama. Jadi ada kausalitas. Siapa yang melakukan? Ya masyarakat sendiri juga. Jadi ketika masyarakat berteriak airnya kurang, masyarakat di atas ini juga sudah melakukan perusakan hutan dengan melakukan pembakaran. Ya tidak hanya masyarakat, tapi juga ada pengusaha-pengusaha yang mengalih fungsikan lahan. Tapi kan di tengah-tengah atas bawah kan pastinya ada pemerintah juga yang harusnya hadir untuk. Dan masalahnya memang yang rusak yang atas, yang kerasa yang bawah. Lah itu kan, tapi kan fungsi pemerintah juga ada di situ harusnya. Terjadi tidak adanya pengawasan, terutama terhadap tata ruang wilayah, tata ruang kota. Misalnya, ini harusnya kawasan ini tuh kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam, kawasan hutan konservasi. Nah ini dialihfungsikan, tapi juga nggak ada penegakan di situ, nggak ada pengawasan, izinnya juga keluar. Nah berarti memang tadi disampaikan Pak Burhan ada main mata macam-macam, ya itu memang real terjadi. Itu pertama. Kedua, nah kalau tadi Pak Nur Hadi mengharapkan sosialisasi, ya jadi sebenarnya kalau dari aspek undang-undang itu kalau pakai teorinya Friedman ya, undang-undang itu bisa berjalan efektif manakala dipengaruhi oleh 3 hal. 1, konten. Konten itu artinya undang-undang. Kalau peraturannya sudah baik, aturannya sudah baik, kenapa kok kondisinya seperti sekarang? Nah, berarti ada faktor yang kedua yaitu secara struktural. Artinya tadi sampaikan Pak Burhan ada main mata itu. Ya bagaimana aparat pemerintahnya itu juga harus menegakkan aturan ini dengan baik. Ya. Jangan main mata gitu. Dan yang ketiga masyarakat. Jadi ada 3 instrumen penegakan hukum yang ini hukum bisa berjalan efektif dipengaruhi oleh 3 hal tadi. Undang-undangnya, pelaksananya, dan masyarakatnya. Nah ini harus itu tiga-tiganya kayak nggak jalan. Harus sinergi, benar, harus sinergi. Sebelum bersinergi harus jalan ya. Iya, lagi pada nggak jalan dan nggak bunyi gitu. Nah ini kita mau membacakan atensi dari beberapa pemirsa
hukum di tengah kita, dari Mas Wanto di Jombang. Miris kalau sumber airnya mati, pantesan kalau air irigasinya tambah kecil. Dari Mas Ahmad di Bojonegoro sudah ada aturannya, penegak hukum harus gercep tindak maling air. Dari Mbak Iin, nek ono banyu kekeringan baru kroso, kalau sumber air sudah mati semua, ini kita nggak baik-baik saja loh. Saat sumber air jadi villa, hotel, rumah, dan jalan tol, banyak kegiatan penghijauan hanya seremoni saja. Ini dimaksud oleh Pak Burhan ya. Betul ya? Betul. Bukan hanya petani-petani, tapi ada Ini di dari sini. petani, tapi tidak ada namanya. Kita petani ingin panen, ya usaha manusia kalau ingin hidup, ya usaha sawah kita juga bayar pajak kok. Dari Mbak Siti di Surabaya, lereng Semeru dan Bromo full kobis, nggak ada tanaman, tegak. Ya itu Gak yang tadi miris. saya sampaikan. Sehingga kalau musim penghujan yang ngalir ada sedimen. Pak Fajar, monggo Pak Fajar, gimana nih pemerintah harusnya seperti Jadi apa Pak? gini lah, kita sebagai pengelola sumber daya kan tidak bisa bergerak sendiri. Karena kan di situ juga punya ada kewenangan-kewenangan yang lain yang bergerak di situ. Seperti pengalian Kolaborasi. Tata guna lahan di situ kan bukan kita aja yang kalau misalnya bangun villa diizinkan, kan izinnya bukan di kita. Nah itu makanya kita semua harusnya memang. Iya, tapi maksudnya siapa yang kemudian bisa menindak dengan cepat? Tadi kan pemirsa bilang gercep gitu kan? Artinya ini perlu sinergi dari berbagai dinas, bukan hanya Pak Fajar. Fajar ya berarti ya? Padahal kita itu juga akhirnya kesimpulan gini, kita itu sudah menghitung RTTG itu tiap tahun loh. Itu sudah ditetapkan gubernur. Kita menghitungnya sesuai ketersediaan air dan kebutuhan airnya. Kita sudah mengikuti seperti itu. Apalagi nanti kalau di lapangannya sudah tidak sesuai lagi rasio tanamnya. Harusnya palawija misalnya, tanam padi. Nah itu kan juga sudah airnya kurang, kebutuhannya nambah. Kebutuhannya nambah. Itu yang Kepatuhan pola tanam. Jadi konsepnya itu tadi kalau disampaikan Mbak Agnes terkait sinergi itu. Jadi pemerintah Jawa Timur itu harus segera mengeluarkan kebijakan strategis terhadap pengendalian daya rusak air. Nah, kebijakan strategis ini bisa kita sikapi dengan namanya pentahelik. Artinya pentahelik ini ada konsep A, B, C, G, M. A itu artinya ini harus tergabung akademisi. Ya, A. Kemudian B itu businessman. Nah, ini juga harus tergabung. C, community. Komunitas itu ya termasuk NGO, GIPA dan lain-lain. Terus kemudian G, government. Terus kemudian M itu media. Nah, jadi konsep harapan saya di forum kita yang sungguh baik ini kita harus bisa melahirkan pentahelik itu. Jadi pentahelik ini kebersamaan mulai dari bisnismen, akademisi, komunitas, masyarakat, government dan media juga. Media. Kita dulu sebentar ya Pak Susian. Kenapa? Kolaborasi. Konsepnya itu pentahelik namanya. Baik, kita rehat dulu sebentar, kita kembali saat lagi. Kita sampai segmen terakhir loh. Ini saya lagi mau baca ketentuan pidananya ini kan sanksi-sanksi. Tapi tadi sudah ada yang masuk juga sebelum kita ke closing statement dari masing-masing narasumber. Air itu mengalir dari hulu ke hilir. Kenapa yang hulu gak boleh ambil air padahal kita juga bayar pajak? Ya, karena dia di bawah. Kayak gini nih ya. Kan ada. Pak Burhanuddin monggo secara singkat. Singkat Pak. Ya, harapan kami ke depan adalah meningkatkan manajemen. Apa itu ketersediaan air yang disampaikan Pak Susianto tadi, yang hulu dan hilir. Nah, semua komponen yang harus terlibat di dalamnya. Kedua adalah manajemen airnya. Ketiga, ini jaringan irigasinya harus tertata dengan baik. Selama ini apakah jaringan irigasi ada pelanggaran seperti ini, pengambilan liar dan sebagainya, sudah ada penertiban atau belum? Ketiga, ada kelembagaan yang seperti kita ini HIPA, GHIPA, Indo-HIPA, keterlibatan langsung di dalamnya. Yang tidak kalah pentingnya SDM, yang perlu ada peningkatan kesadaran dan sebagainya, harus ditingkatkan kemampuannya dalam pengelolaan air irigasi. Jadi nanti kalau ini 5 komponen ini nanti bisa terpenuhi, insya Allah air itu bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi selama ini ya menurut saya kenapa Jombang itu tidak pernah ada konflik atau tidak konflik, diam. Karena apa? Kita berkolaborasi tadi yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin. Saya ke Pak Nur Hadi. Singkat Pak. Oh ya, terima kasih. Dengan adanya dialog ini, harapan kami adalah mudah-mudahan semua
sektor bergerak, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai di tingkat HIPA, semuanya bergerak untuk menertibkan kondisi ini sehingga petani bisa merasakan hasilnya. Itu sehingga begitu juga dari para petani dan para pemain pompa non teknis atau pompa ilegal ini, dengan adanya media ini mudah-mudahan dapat menggugah pikirannya, menggugah hatinya untuk saling pengertian sehingga paling tidak bisa mengurangi operasionalnya, sehingga tidak berdampak terhadap petani yang ada di bawah, petani teknisnya. Kadang-kala petani yang non teknis itu lebih merasakan air, tetapi yang petani teknis justru malah nggak dapat malahnya. Baik Pak Nur Hadi, terima kasih. Pak Susianto, monggo, bisakah tanpa sanksi digugah begitu, atau sebenarnya benar-benar perlu sanksi ini harus diterapkan sesegera mungkin? Iya, ketika kita bicara law enforcement kita harus ingat ya, jadi tujuan hukum itu ada 3 ya. Pertama, memberi kepastian hukum ya. Jadi dengan adanya hukum ini sebenarnya justru memberikan jaminan kepada masyarakat supaya ada hak yang terpenuhi haknya itu. Jadi tujuan hukum 3 itu yang pertama keadilan. Jadi memberi keadilan kepada seluruh petani. Janganlah sampai ada pencurian, janganlah mengambil secara liar, supaya unsur keadilannya itu dapat gitu. Semuanya dapat air gitu. Itu yang pertama. Jadi tujuan hukum pertama keadilan. Kedua, kemanfaatan ya, kemanfaatan hukum. Nah, maka dengan adanya hukum itu justru hukum ini memberi manfaat buat semua, memberikan jaminan. Ya, memberikan jaminan. Yang ketiga itu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Nah, jadi 3 hal ini yang sebenarnya ingin kita capai di dalam law enforcement gitu loh. Nah, tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa law enforcement itu tidak bisa terwujud manakala tidak adanya namanya supremacy of justice. Artinya supremacy of justice ini ya, kita ini hukum itu tujuannya untuk memberi keadilan. Memberi keadilan. Nah, tapi hukum ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada perwujudan keadilan itu tidak bisa tercapai, manakala supremasi of moralnya itu juga tidak ada. Nah, kalau petugasnya, aparatnya juga bermain ya, main-main mata gitu. Kita berharap semuanya akan menjadi lebih baik ya Pak. Ya, lebih baik. Maka law enforcement itu supremasi of law itu harus didukung supremasi of justice dan supremasi of moral. Nah, 3 itu yang menurut saya bisa sinergi untuk mencapai namanya tadi tujuan hukum yang 3 tadi. Baik. Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum. Baik, terima kasih. Pak Fajar ini Pak. Pak Fajar, biar nggak saling lempar-lempar gitu. Patuhilah rencana tata tanam yang sudah kita rencanakan. Kemudian patuhilah juga istilahnya taati juga pembagian air yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak pengelola sumber daya air. Karena terus terang kalau ini tidak patuh, ya itu nanti banyaknya terjadi kekurangan air ya. Karena itu terutama yang paling pokok sebetulnya, mari kita bersama-sama melakukan konservasi terhadap daerah aliran sungai kita yang sekarang ini kondisinya menurut kami tidak baik-baik saja. Karena ketersediaan air terpengaruh dari itu semua. Kalau itu tidak akan diperbaiki, ya nanti lama-kelamaan akan tambah kekurangan air. Kemudian yang sangat miris kita, baru hujan kadang kan kita sudah dengar berita banjir. Itu yang sebenarnya banjir bandang, itu yang sangat miris. Makanya kita harus menjaga kondisi das kita, konservasi terutama, karena itu sangat penting sekali. Kalau padahal kemarin sempat kita di Komer, kita kan mendatangkan BMKG ya, itu bulan hujannya itu bulan keringnya lebih sedikit dibanding sebelum-sebelumnya. Sebenarnya Pak ya. Nah, tapi mengapa kekeringan tambah besar? Karena tidak ada yang meresap, itu yang meresapnya kurang sekali, sehingga itu yang akan terjadi ke depan kalau kita tidak memperhatikan kondisi das kita. Makanya mari kita bersama-sama untuk menjaga kelestarian daripada das kita agar ketersediaan air kita minimal tetap bisa dipertahankan. Mungkin itu saja. Paling enggak ini hari ini kita punya pencerahan yang sangat apa ya?
baru banget ini. Gitu. Supaya sama-sama paham dan garis bawah kalimatnya Pak Fajar tadi yang paling penting, patuhilah. Semua harus mematuhi, aparatnya mematuhi, masyarakatnya mematuhi, semuanya harus mematuhi. Media juga mematuhi. Media mematuhi juga. Berarti kita kawal terus ya berarti ya. Pak Fajar terima kasih, Pak Sucianto terima kasih, Pak Burhanuddin terima kasih, Pak Nur Hadi juga terima kasih. Semoga bisa memberikan solusi terkait urusan air irigasi. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan.